Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang hingga malam hari ini masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat-Nya. Dianugerahkan kepada kita dari nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, nikmat kelapangan hidup, dan lebih dari itu, nikmat keimanan, keislaman, hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya lah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala selalu berupaya untuk mewujudkan kesyukuran di dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hambanya bahwa sangat sedikit di antara manusia ini yang mampu mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang mampu mewujudkan kesyukuran ketika mereka diberikan nikmat. Kebanyakan dari mereka dengan nikmat, kemudahan, justru lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal iyadu billah, banyak yang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Tidak ada kesyukuran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat pada mereka. Diberikan dari banyak kebaikan dan keberkatan pada nikmat yang dia nikmati. Justru mereka diancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan terbagi menjadi dua golongan manusia ini.
ketika mereka diperhadapkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Sungguh pasti aku akan tambah nikmat itu. Golongan yang kedua justru seiring dengan bertambahnya nikmat pada dirinya, banyak kemudahan, diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan nikmat itu tapi lupa kepada pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh adabku adalah adab yang amat pedih. Kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini, maka hendaknya lah selalu introspeksi diri, menghitung, muhasabah pada diri kita sendiri. Kita berada di golongan yang mana? Apakah kita sebagai hamba yang bersyukur atau justru sebagai hamba yang kufur, ingkar akan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan dunia ini manusia tak terlepas pada tiga keadaan. Setiap dari kita pasti melewati, pernah diperhadapkan dengan tiga keadaan ini. Yang pertama, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diperhadapkan dengan ujian, musibah. Yang ketiga, pasti kalau dia adalah manusia tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala pada tiga kondisi keadaan manusia ini memberikan keutamaan. Di sana ada pintu ibadah yang harusnya seorang hamba dia perhatikan dari pintu ibadah tersebut. Kalau dia diperhadapkan dengan nikmat, maka segera bersyukur. Kalau dia diberikan ujian, musibah, hal yang memberatkan bagi dirinya, maka hadapi dengan kesabaran. Kalau dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, diberikan nikmat tapi dia lalai dari nikmat itu, bahkan karena dia terlena dengan nikmat, justru dia melakukan dosa dan maksiat, maka jangan dia berputus asa. Di sana ada pintu taubat, istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa dengan ujian musibah, dia berkeluh kesah, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dari tiga keadaan manusia. Dan setiap dari kita pasti pernah menghadapi dari tiga hal ini. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dak li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa menakjubkannya dari keadaan seorang mukmin. Ta'ajub li amrin mustahsan. Ini kekaguman pada hal yang baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan rekomendasi dengan kebanggaan, ta'ajub.
bagi seorang mukmin yang segala dari urusannya adalah kebaikan. Dan sifat ini tidak disandang kecuali hanya bagi seorang mukmin saja. Kalau dia diuji dengan diberikan kesenangan, hal yang menggembirakan, maka dia segera bersyukur. Fakana khairan lahu, maka akan berbuah kebaikan untuk dirinya. Dan apabila dia diuji dengan sesuatu yang memberatkan untuknya, musibah, bahaya, sabar, dia segera bersabar. Fakana khairan lahu, maka untuknya adalah kebaikan. Ini dari keadaan seorang mukmin yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tema pembahasan kita adalah bersabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang selalu kita perhatikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena kita pasti akan diperhadapkan dengan ujian dan musibah. Maka tidak ada dari pintu kebaikan di sana kecuali ketika kita segera bersabar. Dan kesabaran itu, kata para ulama kita, adalah al-habs. Yaitu dia memenjarakan, menahan dirinya, mengontrol dari jiwanya. Jangan sampai ketika dia diperhadapkan dengan ujian dan musibah, terlontar dari lisannya keluh kesah, bahkan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlihat dari sikapnya, terkadang marah karena dia mendapatkan musibah, sampai dia memukul sesuatu yang ada di sekitarnya. Kadang kakinya menendang dari hal-hal yang dekat dengan dirinya. Maka ini bukan ciri dari seorang mukmin. Dia selalu menancapkan kesabaran di dalam hatinya. Harus dia pandai dari mengontrol jiwanya. Dia tahan dari jiwanya itu. Ini merupakan kewajiban bagi seorang hamba untuk dia selalu bersabar ketika diperhadapkan dengan ujian dan musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ambillah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu mengambil pertolongan dengan kesabaran dan juga salat. Ini adalah kewajiban bagi seorang hamba ketika dia menghadapi dari ujian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dari ganjaran pahala bagi mereka yang muhsin, melakukan amalan kebaikan, perbuatan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang sabar, memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan hidayah dan taufik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bersabar. Oleh sebab itu, latih dari jiwa kita, latih dari diri kita untuk selalu
bersabar ketika kita menghadapi ujian dan cobaan. Kalau dia berhasil melatih jiwanya, maka itu adalah lambang dari kebahagiaan seorang hamba. Di dunia, di alam kubur, dan juga di negeri akhirat. Kesabaran itu memang hal yang memberatkan bagi jiwa. Hal yang sulit. Tapi harus dilatih dan dibiasakan. Ketika dapat musibah, langsung segera bersabar. Jangan dia biarkan lisannya duluan berbicara, berkeluh kesah, bahkan sampai berprasangka buruk. Kenapa saya yang mendapatkan ujian ini? Bukankah saya rajin beribadah, sholat? Bukankah saya selalu melakukan kebaikan? Meninggalkan dari apa yang dilarang. Jangan sampai dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan ujian dan musibah pada dirinya. Harus dia imani hal tersebut. Ini keimanan terhadap takdir. Jelas ya? Oleh sebab itu, dia kata, ia seorang penyair, as-sabaru mithlu ismihi, murrun mudaqatuhu, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu sebagaimana namanya, berat, harus dia menahan dari jiwanya. Akan tetapi akibatnya buahnya itu lebih manis daripada madu. Jelas ya? Oleh sebab itu seorang hamba dia selalu berupaya, dia mampu bersabar, dan kesabaran itu letaknya di awal. Ketika dia diperhadapkan dengan musibah, langsung segera bersabar. Jangan sampai sudah keluar keluh kesahnya, amarahnya, tingkah lakunya tidak tenang, tidak sabar. Kemudian setelah itu barulah dia katakan, saya bersabar saja kalau begitu. Itu bukan kesabaran, itu karena sudah capek. Jelas ya? Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, as-sabaru inda sudmatil ula. Kesabaran itu pada hentaman yang pertama. Ketika dia mendapatkan ujian, di situ harus segera dia bersabar. Langsung segera dia bersabar. Itulah dari kesabaran. Jangan setelah dia berkeluh kesah, sudah panjang, sudah keluar semua dari apa yang dia ingin keluarkan, amarahnya, emosinya. Jelasnya, dia tahan hal tersebut. Paham ya? Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idha habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya besarnya dari ganjaran pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, seorang hamba, ibtalahum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Maka siapa yang ridha dengan ujian dan musibah itu, ketika datang ujian seakan-akan tidak terjadi sesuatu pada dirinya. Dia hadapi dari ujian tersebut. Tidak memberikan pengaruh pada dirinya. Dia ridha. Falahu ridha, maka untuknya adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita kejar?
Jelas ya? Banyaknya ujian dan cobaan. Ada ridho yang menanti kita. Maka hadapi dengan keridhaan. Jelas ya? Wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang berkeluh kesah, maka untuknya murka Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan seorang hamba. Kalau dia ridho, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada dirinya. Kalau dia berkeluh kesah, marah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan murka pada dirinya. Jelas ya? Dan kesabaran itu kata para ulama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama as-sabar ala taatillah. Bersabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kesabaran. Orang yang salat ini perintah kewajiban. Harus dia bersabar. Orang yang berpuasa dia sedang berada di dalam ketaatan ibadah, harus dia bersabar. Orang yang berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah, dia bersabar. Menuntut ilmu, ini ibadah, dia bersabar. Dia duduk, dia mencatat, mendengarkan, kemudian untuk dia amalkan, dia sampaikan kepada keluarganya, karib kerabatnya, dia dakwakan, dia bersabar di atasnya. Yang jelas kalau dia adalah ketaatan, ibadah, maka dia butuh untuk bersabar. Kita datang di majelis ilmu, itu butuh kesabaran. Paham ya? Kemudian yang kedua, bersabar an maharimillah, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan sampai terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Kalau dia misalnya dia sudah bertaubat, terkadang ada kawan-kawannya yang mengajak dirinya, atau paling tidak dia mengingatkan dari masa-masa yang lalu yang pernah dia terjatuh di dalamnya, maka dia bersabar. Jangan dia ikutkan dirinya kembali ke dalam dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Ini sifat dari seorang mukmin. Yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marrataini. Tidak pantas seorang mukmin itu yang sempurna keimanannya, dia disengat oleh hewan yang berbisa di lubang yang sama 2 kali. Maka ketika dia disengat di awal kali oleh hewan yang berbisa di satu lubang, itu sudah cukup memberikan peringatan kepada dirinya. Jelas ya? Jangan sampai dia mengulangi lagi, dia letakkan tangannya di situ. Demikian pula ketika dia terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Di kali pertama dia terjatuh itu hendaknya menjadi cambukan pelajaran bagi dirinya. Betapa berbahayanya dosa dan maksiat itu. Maka dia tinggalkan hal itu. Dia bersabar. Jangan sampai jiwanya terpengaruh dan kembali mengulangi dari dosa dan maksiat itu. Bisa dari hewan itu memberikan pengaruh kebinasaan hanya di dunia saja. Tapi kalau dosa dan maksiat yang seorang sudah terbiasa di atasnya, bahkan dia menjadi pecandunya, sulit dia lepaskan, ini lebih berbahaya daripada bisa hewan yang berbisa. Jelas ya? Memberikan kebinasaan di dunia dan di negeri akhirat. Dia tidak bertaubat. Sebab itu, dia bersabar. Jangan sampai dia kembali terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Dihindarkan dirinya dari segala sarana dan prasarana yang berpotensi menjatuhkan dirinya ke dalam maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabaru ala aqdarillahil mu'limah. Dia bersabar di dalam
menghadapi dari takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah yang berat menyakitkan bagi dirinya. Pada dasarnya, pada prinsipnya takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya baik. Jelas ya? Di dalam riwayat pada doa istiftah Nabi kita Muhammad alaihissalam bersabda, asyarru laisa ilaik. Kejelekan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi pada prinsipnya takdir itu semuanya baik, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Hanya pada manusia yang ditakdirkan itu ya kadang dirasa hal yang baik dan kadang juga sesuatu yang memberatkan bagi dirinya. Maka dia bersabar di atas ketentuan menjalani dari takdir itu. Dia ditakdirkan kehilangan dari orang yang dia cintai, ayah atau ibunya, saudaranya, saudarinya, keluarganya, dia bersabar. Dia ditakdirkan ada harta yang dia senangi hilang lenyap, dia bersabar. Dia ditakdirkan sakit, sabar. Jelas ya? Ini dari 3 kesabaran yang hendaknya kita bersabar di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbik. Dan bersabarlah engkau terhadap ketentuan hukum dari Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama kita, hukum itu terbagi menjadi 2. Ada hukum yang syariah dan ada kauniyah. Yang syariah itulah perintah dan larangan. Kauniyah itulah ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya dihadapi dengan kesabaran. Jelas ya? Bersabar. Dan para ulama kita mereka membagi dari derajat tingkatan ketika seseorang diperhadapkan dengan ujian dan musibah. Yang pertama, ketika ada ujian, musibah, maka jangan dia berkeluh kesah. Kalau dia marah, maka ini hukumnya haram. Justru dia dapat dosa. Jelas ya? Yang kedua, hukumnya wajib. Ketiga, diberikan ujian dan musibah, wajib dia bersabar. Ini dia akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, dia ridha dengan musibah itu. Pada riwayat yang telah kita bacakan, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan musibah itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan ridha pada dirinya. Ini hukumnya sunnah, keutamaan. Jelas ya? Kemudian yang keempat, ketika dia diperhadapkan dengan ujian dan musibah, justru dia bersyukur. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di balik ujian dan musibah itu pasti ada pengguguran dari dosa-dosanya. Dia bersyukur. Di dalam riwayat disebutkan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Sampai apabila ada duri yang menusuk dari kakinya, maka itu akan menjadi penggugur dosa dari dosa-dosanya disebabkan karena musibah yang dia hadapi. Apalagi kalau hal yang besar, akan berguguran dari dosa-dosanya. Hanya saja kata para ulama kita, yang gugur dari dosa-dosa itu adalah dosa-dosa kecil. Ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas dari para ulama. Jadi kalau dia melakukan dosa-dosa besar, maka wajib untuk dia bertaubat. Jelas ya?
Wajib baginya untuk dia segera bertaubat. Ini dari tingkatan ketika seorang diperhadapkan dengan musibah. Jadi sekedar dia dapatkan musibah, itu secara otomatis gugur dari dosa-dosanya. Jelas ya? Kalau dia mampu bersabar, itu memang kewajiban bagi dirinya. Kalau dia berkeluh kesah, justru didapatkan dosa. Kalau dia ingin lebih baik lagi, naik derajatnya, maka dia ridho. Ini hukumnya sunnah, keutamaan, di atas keutamaan. Kalau dia ingin lebih baik lagi, justru dia bersyukur. Dari sudut, dia melihat bahwasanya itu sebagai penggugur dosa bagi dirinya. Jelas ya? Ini kebaikan yang amat besar. Oleh sebab itu, ma'asyarul ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita ya bersabar ketika diperhadapkan dengan ujian dan cobaan. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Siapa yang selalu berupaya untuk bersabar, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membuat dirinya itu bersabar. Harus dia usahakan. Biasakan dirinya, dia latih. Jelas ya? Biasanya kita, ya anggaplah di lingkungan keluarga kita, lihat hal-hal yang kecil sebenarnya, anaknya menangis, atau mungkin anaknya rewel, biasanya emosi, marah. Jelas ya? Istri misalnya tidak melayaninya dengan hal-hal yang biasanya, ada terkadang dia emosi, sampai marah. Ini harus dibiasakan. Bersabar, bersabar, bersabar. Jelas ya? Jangan sampai menjadi sebuah kebiasaan pada dirinya. Harus dia bersabar. Nikmati segala prosesnya itu. Itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka ya kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita seluruhnya diberikan nikmat kesabaran apabila diperhadapkan dengan berbagai ujian dan musibah. Jelas ya? Selalu bersabar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Dan tidak ada dari sebuah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan yang lebih luas selain dari sabaran. Jelas ya? Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wa salatu nurun. Wa sadaqatu burhan. Wa sabaru diya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubiquha." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhur syatrul iman. Taharah itu setengah dari keimanan. Alhamdulillah itu memenuhi dari timbangan. Subhanallah walhamdulillah, ini kalimat zikir memenuhi dari langit dan bumi. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya yang akan selalu menerangi dari perjalanan seorang hamba di dunia
di alam kubur dan juga di negeri akhirat. Was-shadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti dari keimanan seorang hamba. Kenapa? Karena biasanya seseorang itu kalau ada duitnya, hartanya berat dia keluarkan. Jangan dipikir nanti kalau sudah bertambah hartanya banyak melimpah baru bersedekah. Pasti akan mudah. Tidak. Semakin banyak hartanya pasti semakin sulit untuk dia keluarkan. Jelas ya? Oleh sebab itu dibahasakan di sini as-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti dari keimanan seseorang. Jelas ya? Ya, sedekah itu memang adalah hal yang memberatkan. Tapi harus diyakini bahwa mempertanggungjawabkan dari harta yang tidak disedekahkan itu pasti lebih berat. Jelas ya? Dan itu pasti akan ditanya di negeri akhirat. Oleh sebab itu, ya seorang hamba dia latih dirinya untuk bersedekah, memberi, walaupun sedikit. Was-sabaru dia. Dan kesabaran itu adalah dia. Cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu adalah hujjah bagimu. Dia bisa menjadi syafaat nantinya di negeri akhirat. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ya sahabi. Bacalah Al-Quran. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim itu akan datang di negeri akhirat sebagai pemberi syafaat bagi pemilik dari Al-Quran itu. Kalau dia senantiasa membacanya, paham maknanya, dia amalkan dari konsekuensinya, dari hukum di dalam Al-Quranul Karim itu. Dia tinggalkan dari larangannya. Atau juga mungkin dia justru akan menghujat dirimu di negeri akhirat. Oleh sebab itu kata seorang ulama, wa kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Betapa banyak dari orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim, tapi justru Al-Quran itu yang melaknat dirinya. Dia baca dengan lisannya, tapi tidak diamalkan dari kandungan Al-Quranul Karim itu. Oleh sebab itu dia perhatikan dari ucapan dari Nabi kita Muhammad SAW, kullu nasi yakdu. Maka setiap dari manusia ini seluruhnya berupaya, berusaha. Fabai'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Maka dalam usahanya tersebut mereka terbagi menjadi dua golongan. Ada yang menjual dari jiwanya sehingga dia merdekakan, dia lepaskan jiwanya itu dari api neraka. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua ada yang menjual jiwanya dengan hasil usahanya justru dia membinasakan dirinya sendiri. Jelas ya? Di dalam riwayat hadis yang mulia ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. As-sabaru dia. Kesabaran itu juga cahaya. Itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita. Sama-sama diartikan cahaya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala membedakan. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menjadikan matahari itu dia dan bulan itu sebagai nurun. Jadi kesabaran tadi apa? Dia. Jelas ya? Salat itu nur, cahaya. Dalam ayat ini kalau cahaya yang dipancarkan oleh matahari itu namanya apa? Dia. Kalau cahaya yang dipancarkan oleh bulan itu namanya nur. Kenapa? Karena cahaya matahari itu memang panas, menyengat pada kulit. Jadi perlu untuk seorang itu dia bersabar ketika terik panasnya matahari itu membakar dari kulitnya. Jelas ya? Oleh sebab itu kesabaran dibahasakan dengan dia, cahaya, karena ada hal yang memberatkan di situ. Bukan dibahasakan dengan nur di dalam riwayat hadis yang telah kita bacakan. Jelas ya? Oleh sebab itu seorang hamba harus dia bersabar. Dia selalu mengingat dari besarnya ujian dan cobaan yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Para nabi dan rasul dan umat-umat yang terdahulu. Ketika mereka diperhadapkan dengan kematian untuk mempertahankan dari agama mereka. Mereka bersabar di atas ujian dan cobaan itu.
Di dalam ya riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu. Wa in kana fi dinihi riqatun ubtuliya ala hasabi dinihi. Fama yabra'ul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah." Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dahsyat ujiannya dari manusia ini adalah para nabi. Jelas ya? Kemudian yang semisal dan yang semisal dengan mereka. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Ya, seorang itu dia diuji sesuai dengan kadar dari agamanya. Kalau misalnya agamanya itu kuat, maka ujiannya juga akan hebat dan kuat, dahsyat, berbanding lurus. Jelas ya? Kalau misalnya agamanya misalnya lemah, maka juga ujiannya juga akan lemah. Jelas ya? Diuji sesuai dengan kekuatan dia di dalam beragama. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fama yabrahul bala'u bil abdi." Maka terus menerus ujian itu akan diperhadapkan pada seorang hamba. Hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Sehingga ketika dia meninggalkannya, dia berjalan di atas kehidupan dunia ini, di atas permukaan bumi, ma alaihi khati'ah. Dia tidak menyandang satu dosa pun. Digugurkan dari dosa-dosanya. Jelas ya? Ya, seorang yang bersabar, dia di dalam kesabarannya itu ada yang diharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir juga mereka terkadang bersabar juga. Bahkan kalau kita melihat dari ya sekarang kan ya mudah ya, ada media. Mereka kadang memposting dari betapa sabarnya orang-orang kafir itu ketika diperhadapkan dengan ujian. Jelas ya? Sabar betul mereka. Terkadang mengalahkan dari orang-orang yang beriman pada keadaan-keadaan tertentu. Ini bukan keumumannya, pada sebahagian dari ya kondisi seseorang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa menjelaskan, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamun." Di dalam ya peperangan, jika kalian menghadapi dari hal yang menyulitkan bagi kalian, merasa sakit, fa innahum ya'lamun, maka ketahuilah mereka juga, orang-orang kafir itu, musuh-musuh kalian juga merasakan hal yang sama. Jelas ya? Wa tarjuna minallahi ma la yarjuna. Ini perbedaannya. Kalian itu mengharap sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka tidak mengharapkannya. Jadi ini motivasi kita di dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Ini sifat dari seorang mukmin. Jelas ya? Pada kondisi keadaan apapun, ketika dia diperhadapkan dengan musibah ujian, maka dia selalu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti ujian itu akan berlalu. Badai pasti akan berlalu dan akan diganti dengan sesuatu yang baik. Dia bersabar. Kalau mereka merasakan hal yang berat, mereka kadang menahannya, bahkan mereka mampu bersabar. Jelas ya? Kalian harusnya sebagai seorang mukmin harus lebih dari itu. Harus lebih mampu lagi untuk bersabar. Ini ketentuan dalam agama kita. Wajib hukumnya untuk kita bersabar. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kama ta'lamun. Mereka itu merasakan juga sakit
sebagaimana yang kalian rasakan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian itu punya keutamaan kelebihan. Kalian punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak mereka harapkan. Jelas ya? Oleh karenanya ya kita ya bersyukur untuk mengenal dari agama yang mulia ini, agama Islam, segala dari kondisi dan keadaan kita itu akan berbuah kebaikan bagi kita. Jelas ya? Ini dari ya sifat ya seorang mukmin yang hendaknya selalu dia hidupkan di dalam jiwanya. Banyak hal yang dia hadapi, datang ujian dan cobaan, tapi selalu dia bersabar dalam hal tersebut. Jelas ya? Ya ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan balasan pahala bagi hambanya yang bersabar itu tanpa batas. Jelas ya? Dan di sini mencakup dari 3 kesabaran. Dia bersabar menjalankan ketaatan perintah, dia bersabar menahan dirinya jangan sampai terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, dan dia bersabar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Dan sebagian dari para ulama mereka menambahkan dari kesabaran yang keempat, as-sabaru an ahwa'il mudillah. Dia bersabar dari hawa nafsu yang menyesatkan. Jelas ya? Kalau seorang hamba dia bersabar dan dia punya ilmu, maka itu adalah kemuliaan bagi dirinya. Dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepemimpinan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami akan menjadikan di antara mereka itu a'immah ketika mereka berpetunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami itu yakin. Dan yakin itu didasari dengan ilmu. Jelas ya? Ya, seorang hamba di kehidupan dunia ini harus dia bersihkan hatinya dari penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Harus dia bersabar dari hawa nafsu yang menyesatkan, syubhat. Jelas ya? Itu penyakit hati. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu dilawan dengan apa? Kesabaran. Harus dia bersabar. Syubhat itu dilawan dengan apa? Ilmu. Yang melahirkan keyakinan. Kalau ilmu itu sudah diamalkan, terus-menerus di atasnya, itu melahirkan keyakinan. Jelas ya? Jadi yakin itu adalah ilmu yang bergandengan dengan amalan. Di dalam surah Al-Asr,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Saling mewasiatkan dengan al-haq, ilmu. Kemudian berwasiat dengan kesabaran. Dia lawan dari penyakit syahwat dengan sabar. Penyakit syahwat itu banyak rinciannya. Dia cinta kepemimpinan, dia suka supaya dia dikenal, diangkat namanya, disebut-sebut. Jelas ya? Itu penyakit-penyakit syahwat. Cinta dunia, cinta jabatan, pangkat, dan selainnya. Dia bersabar. Lawan dengan kesabaran. Jelas ya? Ya, penyakit syubhat tentu dia lawan dengan ilmu. Dengan ilmu agama. Oleh sebab itu, dia harus belajar. Menuntut ilmu. Jelas ya? Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di malam hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya bagi kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat syukur kepada kita sehingga kita bersyukur ketika kita diperhadapkan dengan nikmat dan juga kesabaran sehingga kita mampu bersabar dalam menghadapi dari setiap ujian dan cobaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taubat istighfar agar ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat selalu kembali kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita dan melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktu ya?